Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah ba'd. Nuwasil qira'atana ala kitab Lum'atul I'tiqad al-hadi ila sabili rasyad li Ibnu Qudam al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ma yata'allaq ma zilna fil kalam ma yata'allaq bi ru'yatillahi ta'ala yaumil qiyamah. Nah, kita udah bahas kemarin, sekarang kita lanjutkan lagi. Qala syarih rahimahullah wa fassaraha ahlu ta'til bi anna al-murad biha ru'yatu thawabillahi ta'ala. Ahlu ta'til mereka mentafsirkan, maksudnya mentafsirkan ini apa? Mentahrif, ya, menyelewengkan maksud daripada dilihatnya Allah azza wa jalla itu dilihatnya pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dilihat pahalanya Allah, bukan dilihatnya Allah. Au anal murad biha ru'yatul ilm wal yaqin, atau yang dimaksud adalah ya melihat ilmu dan yakin, bukan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini batil, ya. Wa narudu alaihim bi'tibari ta'wil al-awwal bima sabaqa fil qa'idati rabi'ati, dan kita akan bantah mereka na'am bi'tibari ta'wil al-awwal, dengan tinjauan ta'wil yang pertama bima sabaqa fil qa'idah rabi'ah, dengan kaidah yang telah berlalu, kaidah keempat, ya, yang kita ulang-ulang terus itu. Bi'tibari ta'wil tsani, dan dengan membantah dengan tinjauan takwil mereka yang kedua. Bidzalik, maksudnya bidzalik itu maksudnya apa? Bima sabaqa fil qaidah rabi'ah, dengan yang telah berlalu pada kaidah yang keempat. Wa biwajhin rabi', dan dengan bentuk yang keempat. Karena kaidah yang keempat ada bantahannya berapa bentuk? 3, ya, ada 3 bentuk. Kemudian ditambah bentuk yang keempat. 3 bentuknya apa? Kita sebutkan dulu satu. Yukhalifu zahiran nusus, yukhalifu apa? Tariqatis salaf. Kemudian laisa laha aw laisa lahu dalil yadullu ala dzalika ta'wil. Yang keempat adalah anal ilmu walakin hasilun lil abrar fid dunya wa sayahsulu lil fujjar fil akhirah. Bahwasanya ilmu dan keyakinan itu telah terhasilkan, telah didapatkan bagi orang-orang yang dia baik, bertakwa kepada Allah di dunia, ada terhasilkan di dunia, dan akan terhasilkan al-ilmu dan yakin tersebut bagi orang-orang fajir nanti di akhirat. Baru dia yakin bahwasanya adanya Allah, adanya ancaman, adanya ini, adanya itu. Nah, akhirnya. Kemudian sebelum kita lanjut, ya, dengan ini sebenarnya kita telah selesai bab yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini kita akan masuk daripada qada dan qadar. Pembahasan qada dan qadar. Sebelum kita lanjut, ana tambahkan masalah dulu di sini. Waqtalafa fi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berselisih apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Paham? Ya? Paham ya? Paham permasalahannya? Wal mutaqaddimuna annahu lam yara rabbah bi basarih. Ulama mutaqaddimun mereka berpendapat bahwasanya Nabi itu tidak melihat Allah dengan mata kepalanya. Ya, Nabi tidak pernah lihat Allah ketika di dunia, ya, dengan mata kepalanya. Wa hakal ijma' alaihi ad-Darimi, bahkan pendapat ini telah dihikayatkan adanya ijma' oleh al-Imam ad-Darimi. Min adillatihim, di antara dalil mereka bahwasanya Nabi itu tidak pernah melihat Allah azza wa jalla dengan mata kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, itu adalah hadis Aisyah radhiyallahu anhuma fi su'ali Masruq laha, ketika Masruq itu bertanya tentang, ya, apakah Nabi melihat Allah azza wa jalla atau tidak, bertanya kepada Aisyah. Hal ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbah, apakah na'am Rasul pernah melihat Rabb atau melihat Rabbnya ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Faqalat laqad qaffa syi'ri bima qulta. Man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbah faqad a'zama 'ala Allahil firyah. Barang siapa yang meyakini atau menyangka bahwasanya Nabi Muhammad itu telah melihat Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah berbuat kedustaan yang besar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa kadzalika hadits Abi Dzar. Demikian pula dalil mereka adalah hadisnya Abu Dzar.
lima sa'alahu sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Dzar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbak, apakah kamu melihat Rabbmu? Qala nurun anna arah, wa fi riwayatin aw fi lafdhin ra'aitu nura. Ketika Nabi menjawab, cahaya, saya melihat cahaya. Yang saya lihat apa? Cahaya. Ya, Allah Azza wa Jalla tidak tampak pada situ, tapi tampaknya adalah cahaya. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, waladhi yamilu ilaihi atba'ul a'imma minal mutaakhirin. Ini adalah pendapat yang dicondongkan oleh ya atba'ul a'immah dari kalangan mutaakhirin. Annahu ra'a rabbah, bahwasanya na'am beliau melihat Rabbnya. Wa ashabu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yarawna taratan al-itlaq wa taratan bitaqidi fil fuad. Adapun ashabu Ibnu Abbas, murid-muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari kalangan tabi'in, itu mereka berpendapat terkadang disebutkannya Nabi melihat Allah secara mutlak tanpa adanya qaid, jadi lafadznya mutlak ya. Yara sallallahu rabbah mutlak. Kemudian terkadang juga diriwayatkan secara taqyid bil fuad ya. Nabi SAW melihat bi fuadihi, dengan hatinya. Artinya Nabi melihat Allah bukan dengan mata kepala tapi dengan hatinya. Ini adalah qaulnya ashab Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Wa min al-Hanabila man haka an Ahmad al-qaula bi annahu ra'a rabbah bi basarih. Dan di antara kalangan ulama Hanabila ada yang menghikayatkan dari Imam Ahmad bahwasanya ya Imam Ahmad pernah berpendapat Allah Azza wa Jalla, Nabi itu SAW pernah melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata kepalanya. Kalau Ibnu Taimiyah, tapi Ibnu Taimiyah berkata hadzal ghalatun al Ahmad. Ini adalah sebuah kekeliruan yang mengatasnamakan Imam Ahmad. Wa qala Ibnu Abbasin annahu ra'a rabbah biqalbih, wa qala Ibnu Abbasin annahu ra'a rabbah biqalbih, wa aktsaru ahli sunnah ala hadzal qaul. Dan ucapan Ibnu Abbas, pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beserta para sahabat, para murid-muridnya, bahwasanya Nabi SAW itu melihat Allah dengan hatinya, dan ini kebanyakan Ahlussunnah wal Jamaah itu berpendapat di atas pendapat ini. Qala Ibnu Taimiyah, ini adalah perkataan yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Paham ya? Paham, jadi ada khilaf di tengah-tengah para ulama. Ada yang mengatakan dilihat, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak dilihat, na'am, dalil adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika masuk bertanya kepada Aisyah, atau hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun hadis yang pendapat yang mengatakan itu mereka melihat, tidak ada dalilnya di sini ya, tidak ada apa dalilnya. Wallahu a'lam ya, bagaimana kebenarannya ini khilaf. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam, wa hadhil mas'alah laisat min mas'alat usul allati yadhallal fiha al-mukhalif wa in kana al-qawl bi itsbati ru'yah al-basariyah yu'addu qawlan ghariba. Nah, itu yang ashabnya ini berpendapat yarawna taratan al-itlaq wa taratan bit-taqyid. Bukan. Ya, ini adalah qaul. Ya, qaul tabi'in bukan hujjah. Nah, hakeza. Iya. Dari atba'ul a'immah. Imam-imam kalangan tabi'in. Nah, di antaranya itu ashabnya Ibnu Abbas. Dengan hati. Bi basari atau bi fuad. Fuad itu maknanya hati. Masalah berikutnya, hal yurallah fil manam, apakah Allah dapat dilihat ketika di dalam mimpi? Fa inna ru'yatallah wa ru'yatal anbiya fil manam tahsulu likatsirin minal mu'minin. Sesungguhnya dilihatnya Allah Azza wa Jalla dan dilihatnya para nabi itu di dalam mimpi, tahsulu likatsirin minal mu'minin, itu terjadi ya. Telah terjadi dari dialami oleh kebanyakan dari kaum mukminin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad dzakara Nawawi rahimahullahu taala fi syarhi Muslim 'anil Qadhi Iyad. Dan sungguh telah disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika beliau mensyarah ya dalam kitab syarah Sahih Muslim beliau dari Fudail bin Iyad Qadhi rahimahullah, annahu qala, beliau berkata, ittafaqal ulama ala jawazi ru'yatillah fil manam wa sihhatiha intaha. Para ulama bersepakat bahwasanya Allah itu dapat dilihat ketika di mimpi, dan juga ini adalah pendapat yang sahih. Intaha kalam al-Iyad. Nah, wa dzakara al-Baghawi fi kitabih Syarhi Sunnah an Syekhih al-Imam annahu qala, ya dikatakan oleh Baghawi, annahu qala ru'yatullah fil manam jaizah. Allah dilihat azza wa jalla di dalam mimpi itu adalah
perkara yang boleh, perkara yang bisa. Fa in ra'ahu apa ini ya? Fa in ra'ahu fawa adalahu jannah au maghfirah au najah minan nar. Barang siapa yang melihat Allah di dalam mimpi, maka dia akan diberikan janji, baginya adalah surga, atau baginya adalah ampunan, atau baginya adalah keselamatan dari api neraka. Fa qauluhu haqqun wa wa'duhu shadqun, dan ucapannya Allah Azza wa Jalla ucapan yang benar dan janjinya itu adalah sidq. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Ibnu Taimiyah berkata, jami'ut tawaif asbatuha ilal jahmiyah. Seluruh kelompok itu menetapkan bahwasanya Allah dapat dilihat di mimpi, kecuali orang Jahmiyah. Kami syiddati ingkarihim liru'yah angkaru ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Karena saking mereka ini orang Jahmiyah memiliki pengingkaran yang sangat dahsyat tentang masalah ru'yah ini, mereka mengingkari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dapat dilihat di dalam mimpi. Nauzubillah. Wa amma binisbati li ru'yati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rabbih fala iskala fiha lidalalati hadithi ra'aitu rabbi fil manami fi ahsani surah. Ini kan tadi masalah tentang kaum mukminin melihat Allah Azza wa Jalla di mimpi. Sekarang apakah Nabi SAW itu melihat Allah Azza wa Jalla dalam mimpi? Apa jawabannya? Naam, la syak wa la raib. Tidak diragukan lagi. Sebagaimana dikatakan di sini, adapun dinisbatkan ini qala Syekhuna hafizahullah, penisbatan ketika kita membahas tentang masalah Nabi SAW melihat Allah Azza wa Jalla dalam mimpi, fala iskala fiha, tidak ada iskal di dalamnya. Lidalalati hadis, karena ada dalilnya, dasarnya adalah hadis Nabi SAW di mana beliau berkata, ra'aitu rabbi fil manam, saya pernah melihat Allah Azza wa Jalla di dalam mimpi, fi ahsani surah, dengan bentuk yang paling baik. Wa qala ahli ilm, berkata ahli ilmu, kayak gimana ya? Jangan kayak gitu kan ya. Jangan takif gimana ya? Bentuk yang baiknya Allah. Yarahu ar-ra'i ala qadri imanihi. Seorang itu akan melihat Allah Azza wa Jalla di dalam mimpi sesuai kadar keimanan dia. Fa in kana imanuhu qawiyan ra'ahu fi ahsani surah bila kaifiyah. Maka dia kalau imannya kuat, dia akan lihat Allah dengan bentuk yang paling baik. Bila kaifiyah, tanpa adanya kaifiyat. Laisa kamitslihi syai', titik. Dah, selesai perkaranya. Jangan kita bawa ke sana, bawa ke sini. Ini masalah akidah, ya imani aja. Memang bisa saat gini, innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu. Orang ciptakan antum kayak gini aja mampu, masa ya yang kecil kayak gitu enggak mampu. Lebih mampu. Faslul qada'i wal qadar. Sekarang fasal baru, alhamdulillah, berarti dengan ini kita telah selesai pembahasan tentang sifat daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah qada dan qadar. Habis ini insyaallah baru kita bahas tentang masalah iman indah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Indah Ahlussunnah wal Jamaah dan yang lain-lain. Baik. Kita akan bahas, ya, kita akan membantah juga nanti daripada kalangan orang-orang murji'ah yang mereka menjamur di zaman sekarang. Masail al-qada dan qadar ini yadurul kalam fihi haula rukn sadis min arkanil iman. Intinya pembahasannya itu seputar rukun yang keenam dari rukun iman. Apa arti qada dan qadar? Tulis. Al-qada wal qadar fil istilah. Qada dan qadar itu secara istilah, qala Syekhuna hafizahullah, huwa taqdirullah ta'ala al-asya'a mundul qidam. Yaitu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu perkara, terhadap segala perkara gitulah ya. Mundul qidam, dari dulu. Dari kapan? Dari dulu. Wa ilmuhu, kemudian tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala, annahu sataqa'u, bahwasanya
takdir-takdir perkara tersebut yang telah ditakdirkan akan terjadi. Fi awqatin ma'lumatin, pada waktu-waktu yang telah ditentukan dan diketahui oleh Allah Azza wa Jalla indahu. Wa ala sifatin makhsusatin, di atas sifat-sifat yang khusus. Kemudian wa kitabatuhu lidzalik. Ya, masalah takdir nih masih dalam definisi takdir ya, qada dan qadar. Kemudian kitabatuhu lidzalik, penulisannya Allah Azza wa Jalla terhadap takdir tersebut. Terhadap apa? Takdir tersebut. Wa masyiatuhu, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah ya terjadinya suatu takdir tersebut. Wa wuqu'uha ala hasabi ma qaddaraha wa khalquhu laha. Kemudian terjadinya masalah takdir tersebut sesuai bagaimana yang telah Allah takdirkan. Kemudian bagaimana juga bicara tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap masalah-masalah ya perkara yang Allah takdirkan. Intinya takdir itu dari definisi ini kita akan pahami itu ada namanya nanti kaidah maratibul qadar atau pembahasan tentang maratib al-qadar. Apa maratibul qadar? Tingkatan-tingkatan takdir. Pertama apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kedua, apa tadi di situ? Kitabah. Ilmu kitabah, terusnya masyiah, terus apa? Pencipta. Takdir Allah Azza wa Jalla yang telah Allah takdirkan tidak lepas dari 4 perkara ini. Ketika Allah mentakdirkan, Allah tahu, dan semua takdir ini Allah sudah tahu. Ya, semua takdir ini apa? Allah Azza wa Jalla telah mengetahuinya. Kemudian semua takdir yang terjadi sebelumnya dan akan terjadi itu telah Allah tulis. Telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sedih kalau umpamanya ada suatu perkara yang membuat kita sedih. Kemudian berikutnya adalah apa? Masyiah. Kehendak. Takdir yang terjadi yang telah Allah Azza wa Jalla takdirkan atas suatu perkara itu munculnya ya jadinya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu. Hatta kafirnya Fir'aun itu di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namanya nanti iradah kauniyah. Paham? Iradah apa? Kauniyah. Apakah Allah menginginkan Fir'aun juga jadi Islam? Naam. Kalau ditinjau dari iradah syar'iyah. Nanti kita akan bahas. Baina kauniyah dan syar'iyah. Kemudian yang keempat adalah khalaq, penciptaan. Jadi semua takdir yang telah Allah takdirkan dan yang akan terjadi ini, yang telah terjadi dan akan terjadi itu semuanya apa? Telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya antum nih ya. Jam 19:10 lagi belajar ini itu telah diciptakan oleh Allah kayak gini. Dan Allah telah mengetahuinya bakal terjadi kayak gini. Bakal terjadi ana di sini di depan antum. Allah juga telah menulisnya di Lauhil Mahfuz. Kemudian ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan ini atas ya segala yang telah diciptakan oleh Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini ya. Agung makin mikir head itu kehendak Allah. Udah Allah tulis. Udah apa? Allah tulis. Nah, hakadha. Kita lanjut. Wa min sifatillahi ta'ala annahu af'al fa'al lima yurid. Di antara sifat Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah Azza wa Jalla apa? Itu maha ya fa'al, selalu mengerjakan. Fa'al. Ya. Yaf'alu fi'l lima yurid.
Ya, mengerjakan suatu perkara yang dikehendaki apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan-perbuatan ini, takdir-takdir ini itu adalah apa? Perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah itu tidak lepas daripada kehendak Allah, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin ini, Allah ingin itu, Allah ingin itu. Allah perbuat, Allah ingin ini, Allah perbuat, Allah ingin, Allah perbuat. Nah, la yakunu syai'un illa bi iradatihi. Tidaklah suatu perkara itu ada kecuali itu dengan iradanya Allah. Wala yakhruju syai'un an masyiatihi. Ya, sesuatu itu tidak keluar sedikit pun dari kehendaknya Allah. Walaysa fil alami syai'un yakhruju ala an taqdirihi. Ya, tidak ada pada alam ini ada sedikit pun yang keluar dari takdirnya Allah. Wala yasduru illa an tadbirihi. Naam. Tidak akan muncul perkara tersebut kecuali itu dari tadbir, rencananya Allah Subhanahu wa taala, pengaturannya Allah. Wala mahida anil qadar al maqdur. Mahida ini adalah mahram. Tidak ada tempat lari. Tidak ada kita bisa lari dari qadar al maqdur, ya, dari takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, wala yatajawazu ma khutta fil lauhil mastur aradamal alamu fa'iluhu. Tidak akan tajawaz, ya, melebihi apa yang telah digariskan di lauhil mahfud. Ya, apa? Ya, segala yang Allah Azza wa Jalla apa? Rencanakan. Segala yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Nah, walau asamahum lama khalafuhu walau sya'a an yuti'uhu jami'an la ata'uhu khalaqal khalqa wa af'alahum. Naam. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla dan ikhwani fillah ingin menjaga para makhluknya dari maksiat, niscaya mereka akan tidak maksiat dan tidak akan menyisih Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya Allah kehendaki ini semua taat seluruhnya, maka mereka akan taat seluruhnya. Karena semua atas kehendak Allah. Bisa nggak ini semua dikehendaki loh deh taat jadi salafi semua? Bisa. Ya, kalau Allah kehendaki. Khalaqal khalqa wa af'ala. Allah menciptakan khalaqal khalq, ya, menciptakan segala makhluknya, ya, dengan perbuatan-perbuatannya juga. Jadi apa? Ini perbuatan antum ini itu diciptakan siapa? Allah. Allah yang menciptakan. Apa? Sekarang Ruli begini, itu Allah yang ciptakan. Ya. Kita semua ada orang nih dangdutan, itu Allah yang ciptakan perbuatannya. Paham? Karena kalau kita katakan itu bukan yang penciptaan Allah, siapa yang menciptakan? Dia sendiri. A'udzubillah. Ini akidahnya siapa? Qadariyah. Yang mana mereka, ya, di antara gulatul qadariyah menetapkan adanya apa? Adanya dua Tuhan, dua pencipta. Makanya Qadariyah dikatakan para ulama majusi hadhil ummah, majusinya umat. Di mana majusi itu mengatakan ada Tuhan nur, ada Tuhan api. Ya, kalau yang baik-baik dari api, yang baik-baik dari nur, cahaya. Kalau yang buruk-buruk dari api. Tuhannya dua. Kalau Qadariyah yang baik-baik dari Allah, yang buruk dari diri sendiri. Paham? Itu Qadariyah. Gulatul Qadariyah. Kita harus yakini semua adalah, ya, perbuatan kita diciptakan siapa? Allah Azza wa Jalla. Wah, kalau gitu berarti udahlah, kalau yang ciptakan ya udah, kita mah pasrah aja. Jangan kayak gitu, nanti apa? Jadi Jabariyah. Allah yang kehendaki, berarti ini kita anak kayak gini Allah kehendaki, anak gini Allah kehendaki, anak kebet gini Allah kehendaki. Udahlah. Ya, Allah udah kehendaki, ngapain kita usaha? Ya akhi, itu Jabariyah jadinya. Mana Jabariyah itu adalah, ya, seperti orang yang dia gemeteran. Nggak pengen dia gerak, tapi dia gerak. Itu Jabariyah. Nggak pengen dia untuk merinding, dia merinding. Gemeter gitu. Nah, itu Jabariyah. Dan kita bukan Jabariyah. Kita masih punya kehendak. Makanya kita akan bahas masyiah namanya.
Ya, kita punya masyiah, Allah punya masyiah. Paham? Karena kalau kita pemahamannya kayak gitu, udahlah, ya wes, Allah udah ciptakan, Allah udah atur, Allah udah kehendaki, udah kita pasrah aja dan ya udah sini anak tonjok. Ketika dikatakan gitu, jangan. Nah, itu dia ada pilihan. Nah, itu dia apa? Ya, mau berpaling dari hal itu. Tadi katanya udahlah kita pasrah. Ya udah sini saya ini. Nah, belum. Setelah kita akan jelaskan semua insyaallah. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Allah telah takdirkan rezeki mereka, ajal mereka. Yahdi man yasha bi hikmati. Allah memberikan hidayah ya orang yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Qala ta'ala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ini. Ingat ya, kawan. Ini kaidah kita. Ya, ini kaidah kita adalah kaidah yang sangat bermanfaat ketika kita bahas dalam masalah takdir. Ya. Kenapa Allah tuh takdirkan nggak boleh kayak gitu? Wow. Abu Thalib ini kan jasanya besar, Ustadz, dalam Islam. Yang paling pertama membantu dakwah besar-besaran Abu Thalib. Kenapa Allah takdirkan dia di neraka? Syekh bawakan di sini, Imam Ibnu Qudamah bawakan di sini apa? La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Wa hum yus'alun, tapi mereka lah yang ditanya. Kita yang ditanya, jangan kita tanya Allah. Makanya di antara bentuk supaya kita pengen memang belajar, memang pengen ya, kita apa? Bahasanya kita rubah. Jangan kita katakan kenapa? Enggak. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya Allah berikan takdir Abu Thalib ini di neraka? Gitu. Paham ya? Apa hikmahnya? Jadi antara hikmahnya banyak, di antaranya apa? Kita tidak bisa memberikan hidayah kepada orang sekalipun yang kita cintai. Jadi kita tuh memang disuruh dakwah aja, tidak disuruh untuk orang tuh nerima dakwah kita. Gitu. Makanya ada perkataan para ulama, di antaranya, sebentar ya, ingat dulu. Kalimatani la yustaqdamani fi mas'alatain. Al-kaif fi shifah wa lima fil qadar. Ada dua kata yang tidak bisa kita gunakan di dalam dua masalah. Pertama adalah kaif, tentang bagaimana dalam masalah sifatnya Allah. Yang kedua adalah lima, kenapa dalam masalah takdir. Itu ya dicatat di otaknya antum. Kalau udah antum nulis, catat di otak. Qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami telah ciptakan dengan takdir, kata Allah Subhanahu wa taala. Na'am, barakallahu fikum. Wa qala ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Sungguh Allah telah menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu taqdira. Ya, maka Allah Azza wa Jalla menetapkan hal tersebut takdira, dengan ya serapih mungkin. Ya, Allah menetapkan hal tersebut yang telah Allah ciptakan dengan serapih-rapihnya. Paham ya? Maksudnya faqaddarahu itu sawahu ala ma yunasibu minal khalq. Allah rapihkan, sempurnakan sesuai yang bagaimana kecocokan dari makhluk-makhluknya. Ya, antum lihat, Allah takdirkan kita semua, Allah ciptakan kita semua dengan takdirnya, dengan kerapian ada. Antum lihat kuping di sini dua-duanya. Coba kalau di sini agak kayak gini. Gitu ya kan? Ini mata dua. Coba matanya gini. Serem enggak? Serem, aneh. Ini makanya kita bersyukur. Hidung kayak gini, coba terbalik. Qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Ajib ya. Di dalam faedah kita membahas masalah takdir tuh ya ikhwani fillah, untuk menguatkan iman kita, untuk menguatkan apa yang ya sebenarnya terkadang membuat diri kita lemah. Membuat diri kita tuh terkadang merasa lelah dengan kehidupan yang ada, yang kita alami,
ya di kesehari-hariannya. Makanya dikatakan di sini tidaklah dari musibah itu baik di dunia ataupun pada diri kita ini yang menimpa illa fi kitabin, melainkan itu telah Allah tulis rapi min qabli an nabra'a, sebelum Allah ciptakan. Ya. Jadi adanya antum di sini atau apapun musibah yang menimpa kita itu udah dicatat diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang membuat kita sedih sebenarnya? Qala ta'ala faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrah lil Islam. Ya, kalau ada orang yang Allah inginkan hidayah, maka Allah akan berikan lapang dadanya bagi dia untuk memeluk agama Islam. Faman yuridillah itu dengan lafaz iradah. Lafaz apa? Ya, maka ntar kita akan membahas iradah ya fillah. Ini iradah di antara sifat Allah, sifat apa? Dzatiyah. Dzatiyah fi'liyah. Wa man yuridillah an yudillah, ya kalau Allah menghendaki untuk menyesati orang, ya ja'ala sadrahu dayqan haraja, ya Allah akan jadikan dadanya dia dayqan haraja syadidat dayq an qabulil haq, dia betul-betul sempit dadanya untuk bisa menerima kebenaran, susah. Na'udzubillah. Wa rawa Ibnu Umar an abihi an Jibril alaihissalam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iman. Ya, Nabi pernah berkata kepada diriwayatkan dari Ibnu Umar dari bapaknya Umar dan bahwasanya Jibril itu pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mal iman, apa iman? Qala tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri. Faqala Jibril sadaqta. Rawahu Muslim. Nah, barakallahu fikum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amantu bil qadar khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Hulwi ini manisnya atau pahitnya. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Ini hadisnya sahih, hadisnya sahih dari riwayat Ibnu Hibban dalam sahih beliau. Dan juga ini masih banyak tarik tentang masail hadisiyahnya, kita tidak baca karena banyak membuang-buang waktu karena kita lagi target ya. Wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi 'allamahu al-Hasan bin Ali yad'u bihi fi qunutil witr wa qini syarra ma qadait. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ajarkan kepada Hasan bin Ali, ya, yang mana Hasan itu berdoa dengannya dalam kunut witir, wa qini syarra ma qadait, jagalah aku dari keburukan yang telah kamu takdirkan, ya. Ini ada juga adalah hadis yang sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Dan ini disahihkan oleh Syekh Albani, kemudian disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pertanyaan. Ilahuna wa